Hai anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Gotong royong merupakan prinsip kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan belajar mengenai tradisi gotong royong di Jawa Barat, yaitu tradisi Sabilulungan. Sebelum kita mengetahui tentang tradisi Sabilulungan, kita harus mengetahui tradisi Sabilulungan ini berada di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5 derajat hingga 7 derajat lintang selatan dan 104 derajat hingga 108 derajat bujur timur dengan luas wilayah daratan sekitar 3.710.061,32 hektar. Sekarang kita mengenal budaya Sunda. Budaya Sunda adalah salah satu kekayaan budaya yang terkenal di Indonesia. Dikenal dengan karakteristiknya yang penuh kelembutan, kesopanan, serta kecintaan terhadap alam dan harmoni sosial. Masyarakat Sunda memegang nilai keramahan, saling menghormati, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Keindahan budaya ini tercermin dalam berbagai aspek seperti bahasa, pakaian, kesenian, kuliner, hingga adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun. Salah satu kekayaan budaya Sunda yaitu tradisi Sabilulungan. Tradisi Sabilulungan merupakan kearifan lokal yang mengedepankan semangat gotong royong, saling menolong, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip dari tradisi Sabilulungan yaitu silih asah, silih asuh, dan silih asih. Silih asah yaitu saling menajamkan diri, baik dalam hal intelektualitas maupun kemampuan lain. Ini berarti saling membantu dan mendorong untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan memperluas wawasan. Sedangkan untuk silih asih yaitu saling mengasihi, yang mencakup empati, kasih sayang, dan peduli terhadap sesama. Ini berarti saling menghormati, memahami, dan memberikan dukungan satu sama lain terlepas dari perbedaan. Dan yang terakhir, prinsip silih asuh yaitu saling mengasuh, yang berarti saling membimbing, mengayomi, dan membantu mengembangkan potensi diri. Ini melibatkan peran senior dalam membimbing junior. Contohnya adalah orang tua dalam mendidik anak, ataupun guru dalam membantu siswa. Nah, konsep silih asah, silih asuh, dan silih asih mengajarkan pentingnya kerjasama, kebersamaan, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Silih asah, silih asih, dan silih asuh merupakan cerminan nilai luhur yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tradisi Sabilulungan yang pertama adalah Beas Perelek. Tradisi Sunda ini yang berarti mengumpulkan beras dari warga untuk membantu sesama, terutama yang membutuhkan bantuan pangan, warga yang kurang mampu, lansia, ataupun mereka yang terkena musibah. Warga diminta menyisihkan sebagian beras yang mereka miliki untuk dikumpulkan dan kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan. Tradisi ini sebagai wujud gotong royong, kepedulian sosial dalam menghadapi tantangan di era modern. Tradisi Sabilulungan yang kedua adalah nyirip. Nyirip berasal dari kota Cirebon. Nah, nyirip ini merupakan budaya menangkap ikan bersama-sama saat menjelang Ramadan. Nyirip tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi untuk berbagi kebaikan dan memperkuat rasa memiliki di antara warga. Ikan-ikan yang didapatkan dari kegiatan nyirip ini akan dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada seluruh warga kampung, termasuk mereka yang tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan nyirip ini. Tradisi Sabilulungan yang ketiga adalah Serentahun, yaitu upacara syukur masyarakat Sunda atas hasil panen dan doa untuk hasil panen yang lebih baik di tahun berikutnya. Tradisi ini dilakukan setiap tahun, biasanya pada bulan Rayagung dalam kalender Sunda. Serentahun mengandung nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan pentingnya hubungan sosial yang harmonis. Nah, dari Serentahun ini, masyarakat bergotong royong mempersiapkan acara, mengangkut hasil panen, dan terlibat dalam berbagai kegiatan ritual. Tradisi Sabilulungan yang keempat adalah budaya temuan. Tradisi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk acara pernikahan atau hitanan. Nah, masyarakat secara sukarela membantu dengan berbagai cara, seperti tenaga, keuangan, ataupun kebutuhan lainnya yang mendukung acara. Semua bantuan yang diberikan bersifat sedekah, bukan dianggap sebagai hutang.
Tradisi temuan merupakan upaya gotong royong untuk menjaga identitas budaya dan mempererat hubungan antar warga. Yang terakhir dari tradisi Sabilulungan ada budaya sayan. Setidaknya terdapat 3 macam kebutuhan yang masuk ke dalam kategori kebutuhan dasar, yaitu pangan, papan, dan sandang. Tradisi sayan berkaitan dengan kebutuhan papan. Kebutuhan papan merupakan kebutuhan pokok yang berhubungan dengan tempat tinggal. Kebutuhan pokok merupakan prasyarat yang mesti dipenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Budaya sayan ini merupakan gotong royong antar warga dalam membangun rumah atau memperbaiki rumah tanpa mendapat bayaran atau upah. Budaya sayan ini melibatkan tetangga, teman, ataupun keluarga. Budaya sayan adalah sebuah tradisi gotong royong yang unik dan bernilai tinggi dalam budaya Indonesia. Ia mencerminkan kebersamaan, solidaritas, dan kemurahan hati antar warga, serta berperan penting dalam mempererat hubungan sosial di masyarakat. Bagaimana materi budaya gotong royong di Jawa Barat menurut kalian? Sungguh beragam kan? Cukup sekian video yang ditampilkan, sampai jumpa di kesempatan lainnya.